Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas praktikum kendaraan mekanik yang telah saya laksanakan kemarin. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan memperkenalkan lebih dahulu. Nama Taufikur Rahman dengan NIM 255045006, kelompok 2, jurusan Teknik Mesin. Daftar persoalan yang akan kita bahas dalam presentasi ini yaitu alat apa saja yang digunakan pada alat peraga getaran bebas, komponen apa saja yang terdapat pada alat tersebut, tahapan pengambilan data dari alat peraga, menjelaskan tahapan mengubah data menjadi grafik menggunakan software Octave. Sebelum kita ke persoalan, kita memulai dulu dari alat peraga getaran linier. Alat peraga getaran linier adalah alat peraga untuk mempresentasikan secara fisik getaran yang terjadi pada balok, pegas, dan redaman. Alat ini dapat mempresentasikan beberapa hal, yaitu getaran bebas 1 derajat kebebasan tak teredam dan teredam, getaran paksa getaran pada unbalance tak teredam dan teredam, getaran bebas 2 derajat kebebasan tak teredam dan tak teredam, getaran paksa getaran pada unbalance 2 derajat kebebasan tak teredam ataupun teredam. Di mana alat apa saja yang digunakan pada alat peraga getaran bebas? Yang pertama adalah alat tulis. Alat tulis ini berguna untuk menuliskan hasil-hasil percobaan yang telah dilaksanakan. Yang kedua ada PC atau laptop, sebuah perangkat yang akan menghasilkan data akurat pada saat melakukan pengaplikasian pada getaran bebas. Yang ketiga ada timbangan gantung untuk mengukur berat benda pada massa dengan cara digantung dengan satuan kilogram. Yang keempat ada tachometer untuk mengukur kecepatan putaran dari sebuah motor dengan satuan RPM, memberikan informasi akurat tentang berapa besar putaran motor berputar. Yang selanjutnya, yang kelima ada vibrometer, yaitu alat untuk mengukur tingkat getaran pada suatu objek dan mengimplementasikannya pada perangkat lunak seperti PC atau laptop dengan satuan Hertz. Selanjutnya ada peralatan motor dan dimmer, di mana motor pada alat peraga getaran bebas digunakan untuk menghitung frekuensi pada getaran paksa. Motor akan berputar pada kecepatan tertentu dan kecepatan motor ini diatur dimmer untuk menghasilkan putaran yang diinginkan. Dilanjut lagi ada pegas yang berfungsi pegas dan redaman. Komponen apa saja yang terdapat pada alat tersebut? Yang pertama ada frame, balok massa, rel, dudukan peredam, penggerak, dan mur kuping. Tahapan pengambilan data dari alat peraga. Peragaan getaran bebas 1 derajat kebebasan tak teredam, peragaan getaran bebas 1 derajat kebebasan teredam, peragaan getaran paksa, alat peraga getaran paksa unbalance. Peragaan getaran bebas 1 derajat kebebasan tak teredam, kita dari percobaan sebelumnya kita mendapatkan X1 sama dengan 15, X2 sama dengan 25, dan X3 sama dengan 35. Dengan yang kita dapatkan lagi, massa dan frekuensi, yang pertama M1, M2, M3 yang saat berturut-turut 0,815, 0,935, dan 0,615 dengan frekuensi 727,3, 125,7, 124,6. Di mana dalam percobaan ini kita belum mendapatkan kekuatan pegasnya. Maka kekuatan pegas ini harus dihitung dengan cara berikut dengan rumus F1 per delta X1, di mana si F1 ini itu dengan rumus massa kali gravitasi dengan menggunakan massa per cobaan 1-3 menggunakan massa 1,
percobaan pertama yang X115 menggunakan massa 1, X2 sama dengan 25 menggunakan M2, X3 menggunakan M3. Yang dengan rumus tadi saya jelaskan, F1 per delta X1 dengan F1 itu dengan rumus M kali gravitasi atau massa kali gravitasi. Yang mendapatkan hasil untuk yang percobaan X1 sama dengan 15 yaitu 7,995 Newton. Yang keduanya mendapatkan 9,172 Newton. Dan yang ketiga mendapatkan 6,033 Newton. Yang dimana dalam rumus itu terdapat delta X. Yang di delta X ini didapatkan dari pengurangan, dimana delta X1 itu yaitu XB1 kurangi XA, dimana XB1 itu panjang setelah dan XA itu panjang awal. Yang mendapatkan hasil delta X1 sama dengan 0,015 meter, delta X2 0,02 meter, dan delta X3 sama dengan 0,01 meter. Yang mendapatkan hasil setelah kita dapatkan F dan delta X-nya, kita dapatkan konstanta dengan rumus F per delta X sama dengan untuk K1 mendapatkan 533 Newton per meter, untuk K2 mendapatkan 458,6 Newton per meter, dan K3 mendapatkan 603,3 Newton per meter. Untuk selanjutnya ada alat peragaan getaran bebas 1 derajat kebebasan teredam, di mana ini pun juga sama. Kita mendapatkan terlebih dahulu sipangan awalnya dengan X115, X225, dan X335 dengan massa 0,815, 0,935, 0,615, dan untuk frekuensinya kita mendapatkan 1668, 683,9, 791,4, 2312, 1326, 1317, 2171, 2033, 1827. Di mana untuk mencari K-nya tersebut menggunakan rumus yang sama sebelumnya. Yang selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya yaitu menjelaskan tahapan mengubah data menjadi grafik menggunakan software Octave. Baiklah, akan saya pindahkan dulu ke aplikasi Octave-nya terlebih dahulu. Kita sudah di aplikasi Octave. Untuk memulainya kita harus membuka dulu untuk filenya itu. Kebetulan saya simpan di download. Lalu ke OV Toolbox Master, di mana di sini ada berbagai macam, sebelum kebuka di ins. Kalau di saya tuh di VTB 1/1M yang paling aman itu. Dibuka. Setelah mendapatkan coding seperti ini, kita buka command Windows, lalu ketikkan help VTB 1_1. Setelah keluar ini, kita dapat mengecek di sini ada massa, ada koefisien, ada redaman, ada jarak, ada kecepatan, dan ada waktu. Dimana kita coba untuk copy terlebih dahulu contoh sebelumnya, dimana di sini ada tertera di paling bawah. Copy, paste, terus kita samakan dengan data yang kita miliki untuk mendapatkan gambar dari getaran yang menggunakan aplikasi Octave ini, dimana
untuk data pertama itu di 0,835. Aplikasi ini tidak menggunakan 0, langsung ketik saja titik 835. Yang selanjutnya, karena kita tidak menggunakan redaman, kita masukkan 0 saja, 0, dan lalu dilanjutkan 533, dilanjutkan lagi 15, 0, dan 20. Klik hasilnya, maka kita keluar grafik seperti ini. Lalu klik, setelah keluar grafiknya, lalu kita klik untuk save as. Di sini percobaan 1 masa 1 sudah. Lalu dilanjut lagi untuk percobaan kedua dengan masa kedua dengan nilai 0,935 dan 0, lalu 456,6, 25, 0, dan 50. Dengan hasil kita dapat membuka dengan hasil grafik seperti ini. Setelah itu kita mendapatkan grafik ini percobaan 2 masa 2 tanpa redaman. Kita save as lagi, kita sama percobaan 2 masa 2. Oke, itu kita lalu lanjut lagi ke percobaan 3 masa 3 tanpa redaman. Dilanjut lagi dengan nilai, kita copy paste lagi, masukkan angkanya 0,615, ininya 0, lalu 603,3, 603, 335, dan terakhirnya di 60. Lalu enter, keluar, dan gambar pun juga otomatis keluar. Ini untuk percobaan ketiga masa ketiga, hasil seperti ini. Kita save lagi, save as percobaan 3 masa 3. Nah, itu save, udah. Lanjut. Lalu setelah ini kita lanjut lagi dengan menggunakan redaman. Dilanjut lagi, selanjutnya kita menggunakan redaman, dimana redaman ini kita bisa masukkan konstantanya karena kita sudah menggunakan data yang sama untuk percobaan 1 masa 1, percobaan 2 masa 2, percobaan 3 masa 3. Tetapi kita menggunakan redaman di sini, dimana yang asalnya dimana si redaman ini kita masukkan. Untuk pertama kita coba dulu saja 0,02, berarti di sini kita menggunakan titik 02. Set, kita enter, dan kita mendapatkan hasilnya dengan hasil grafik seperti ini untuk percobaan 1 masa 1 dengan redaman, dimana ada pengurangan di sini dikarenakannya ada redaman tersebut. Lalu kita save saja, save as. Mungkin tidak terlihat di layar, tapi mungkin suaranya aja ya. Percobaan 1 masa 1 dengan redaman. Oke, kita save, lalu lanjut.
kita menggunakan yang 50 detik. Nah, salah tadi, kita ganti ininya 0,05. Enter, maka kita mendapatkan grafik seperti ini. Maka kita mendapatkan hasil untuk percobaan percobaan 2 dengan masa 2 mendapatkan hasil dengan redaman mendapatkan hasil seperti ini. Makin menurun ya. Boleh kita save as saja. Di sini ganti percobaan 2 masa 2 dengan redaman. Karena saya sudah pernah mencobanya, ya udah kita refresh saja. Nah, kita lanjut lagi untuk percobaan yang ketiga, yaitu ini nih. Masukkan redaman ini, ganti lagi menjadi 0,07, mana kita mendapatkan hasil sesuai berikut dan grafik seperti berikut ini. Setelah kita tadi sudah memasukkan data-datanya, setelah di enter maka keluar display atau hasil kurva getaran yang sekarang ini masuk ke percobaan 3 masa 3 dengan redaman makin kecil ya. Untuk itu kita save saja, save as, lalu kita tuliskan percobaan 3 masa 3 dengan redaman. Save. Mungkin sekian dari saya. Mohon terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan atau salah-salah materi yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.